Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, ini bulan Sya'ban ya. Kita akan membahas keistimewaan bulan Sya'ban. Jangan sampai kemudian kita terlena dengan hal-hal tertentu sehingga kita lupa dengan bulan Sya'ban yang sedang kita masuki ini. Ini penting untuk mengingat kembali apa aja fadilah-fadilah atau keutamaan keistimewaan bulan Sya'ban ya. Saya ambil dari kitabnya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Madza fi Sya'ban ya. Ada apa di bulan Sya'ban? Kalau beliau mengatakan begini, sesungguhnya bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang mulia dan musim yang agung. Jadi harus kita ingat bahwa Sya'ban ini bulan yang mulia dibanding bulan-bulan yang lain ya. Ia merupakan bulan yang penuh dengan berkah dan kebaikan. Ya Allah, kalau disebut bulan mulia, maka di situ ada berkah dan kebaikan yang berlipat ganda di dalamnya. Perbuatan taubat di bulan ini adalah suatu keberuntungan yang besar. Ayo yang belum taubat, ayo kita semua mudah-mudahan bisa untuk melakukan perjalanan ke dalam diri kita, yaitu untuk bertaubat ya. Mumpung masih di bulan Sya'ban ini, karena setelah Sya'ban kita Ramadan, mudah-mudahan kita sudah memasuki Ramadan itu bersih gitu ya. Meningkatkan taat kepada Allah pada saat bulan Sya'ban bagaikan berdagang yang mendapatkan laba yang melimpah. Jadi kalau mengutamakan banyak melakukan ketaatan di bulan ini, itu seperti berdagang yang kalau kita dagang itu kalau untungnya berlipat ganda itu seneng gitu ya. Enak kalau jualan apa aja, yaitu laku, laris, untungnya berlipat ganda, itu senang. Senang apa tidak? Ya jelas senang. Jelas sangat senang. Maka mulai dari sholat sunnah ya, kemudian puasa dan apa saja, membaca Al-Quran di bulan Sya'ban ini ya, itu ditingkatkan, maka pahalanya ini untuk menunjukkan pahalanya sangat banyak, diumpamakan seperti berdagang yang keuntungannya berlipat ganda ya. Allah telah menjadikan bulan Sya'ban sebagai bagian dari berkah yang terkandung ya di dalam masa atau waktu, dan Allah akan menjanjikan bagi orang-orang yang bertobat di bulan Sya'ban dengan suatu ketentraman dan ketenangan. Ini apa sih gunanya hidup di dunia kalau kita tidak tenang, tidak tentram? Hati kita ini kemudian morat-marit, hati kita tidak tenang. Apa gunanya? Maka di bulan Sya'ban ini, Allah menjadikan bulan Sya'ban ini, kalau orang mau bertobat di bulan Sya'ban ini, maka dijanjikan ketenangan, itmi'nan fil qalbi, ketenangan di dalam hati ya. Itu ya Allah ya, kalau bisa memang taubat itu setiap hari, karena kita ini rentan untuk berbuat salah. Tetapi kalau Allah sudah memfasilitasi ya, fasilitas yang sangat luar biasa, yaitu bulan Sya'ban, kemudian kok tetap kita nggak mau tobat, ini keterlaluan banget ya. Ini manusia jenis apa ini ya. Ini untuk nasihat untuk saya ya sendiri sebenarnya pribadi. Maka mumpung di bulan Sya'ban, ayo kesalahan-kesalahan yang sudah lalu kita bertobat ya, karena Allah sudah menyediakan satu fasilitas yang sangat luar biasa sebelum Ramadan ya. Ini latihannya nih di sini nih ya. Barang siapa yang membiasakan dirinya rajin beribadah di bulan Sya'ban, maka ia akan mendapatkan keberuntungan kelak di bulan Ramadan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah ini kuncinya. Kuncinya apa? Ketika di Ramadan itu pahala juga ada berlimpah ruah, dan kita membiasakan diri untuk melakukan ibadah-ibadah di bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan kita sudah terbiasa melakukan kebiasaan itu. Nah ini seandainya di bulan Sya'ban kita biasa saja, ketika Ramadan kita mau meningkatkan ibadah, itu akan terasa berat. Karena apa? Karena belum terbiasa. Orang bisa karena terbiasa ya. Orang biasa melakukan ketaatan ibadah yang baik karena terbiasa latihan melakukan ibadah yang baik pula. Jadi Sya'ban ini adalah istilahnya pemanasan. Banyakin puasa ketika Ramadan, puasa biasa, nggak berat, tidak aku puasa, biasa saja ya. Karena apa? Karena sudah latihan di bulan Sya'ban. Apalagi kalau sebelum Sya'ban, di luar Sya'ban sudah sering puasa, maka Ramadan ya biasa saja
Nah, yang menjadi berat ketika di Ramadan itu adalah ketika orang-orang seperti saya misalnya yang kemudian belum terbiasa untuk melakukan sesuatu ibadah di bulan Ramadan. Oh, ini ternyata bulan yang penuh rahmat. Kita genjot ibadah, akhirnya berat karena tidak terbiasa. Nah, ini makanya disebutkan di sini oleh beliau bahwa di bulan Ramadan itu hendaknya diisi dengan ibadah-ibadah sehingga di bulan Ramadan itu sudah menjadi suatu kebiasaan ya. Nah, itu ya. Lanjut, bulan tersebut dikatakan bulan Sya'ban karena kenapa? Merupakan suatu bulan yang melahirkan aneka ragam kebaikan ya. Ya Allah, di bulan Sya'ban yang sekarang ini tahun 2020 ini orang banyak nyumbang ya untuk APD misalnya, alat pelindung diri bagi tenaga medis. Ini sedekah yang luar biasa. Apakah masuk? Ini perbuatan yang baik? Termasuk. Orang menyumbang sedekah namanya. Orang mau puasa di bulan Sya'ban agar nanti terbiasa di bulan Ramadan tidak menjadi berat puasanya. Orang bangun malam, baca Quran dan lain sebagainya di bulan Sya'ban ini melahirkan aneka ragam kebaikan demi menyambut Ramadan. Nyambut Ramadannya bukan nanti pas Ramadan tetapi sebelum Ramadan ya. Itu. Ada yang mengatakan arti Sya'ban adalah berasal dari kata sya'abana ya, yang berarti mencuat dan jelas ya. Itu ya. Bana jelas, sya'a mencuat ya. Ada juga yang mengatakan bahwa nama Sya'ban berasal dari kata asyi'bu ya, yang berarti jalan terjal di lereng gunung. Ia merupakan suatu jalan menuju kepada kebaikan. Jalan terjal di gunung. Karena kenapa disebut terjal? Karena kita merubah kebiasaan kita untuk menyambut Ramadan, maka kita tingkatkan ibadah kita. Tapi ini jalan menuju kebaikan ya. Perlu diperhatikan para pemirsa ya. Ini arti dari kata Sya'ban yang sesungguhnya ini bisa kita terapkan juga dalam kehidupan, walaupun secara bahasa ya, walaupun secara bahasa. Ada yang mengatakan bahwa Sya'ban berasal dari lafadz asy'abu ya, yang artinya menutup lubang. Kenapa kok menutup lubang? Di bulan itu Allah Subhanahu wa taala merekatkan hati para hambanya yang sedang retak. Jadi kalau hati kita lubang-lubang ditutup oleh Allah di bulan Sya'ban ini. Hati para hamba yang sedang retak. Di bulan itu hati yang galau, risau dan gundah akan mendapatkan siraman ketenangan dan kebahagiaan. Ya Allah, Allahumma amin. Di bulan ini banyak sekali yang risau, banyak yang gundah ya, banyak yang galau. Karena kita tahu sendiri ya, ada beberapa daerah yang menerapkan lockdown sehingga orang mikir resah gimana cara mendapatkan penghasilan ya. Ada orang-orang yang kemudian ya Allah bingung, ekonomi nggak jalan, macet. Ada yang sekolah, anak-anak libur. Nah, ini insya Allah dengan adanya bulan Sya'ban ini Allah menutup lubang hati para hambanya yang retak. Karena apa? Allah sendiri menjanjikan di bulan Sya'ban ini akan diberi siraman ketenangan dan kebahagiaan. Dan ini harus kita yakini ya. Ana inda zanni abdi bi ya, ketentuanku kata Allah, ini hadis qudsi ya. Ketentuanku kata Allah adalah sesuai apa yang diprasangkakan hambaku kepadaku. Maka kalau kita meyakini bahwa bulan Sya'ban ini kita akan diliputi oleh kebahagiaan dan ketenangan, maka Allah insya Allah akan memberikan ketenangan itu kepada kita. Tapi kalau kita meyakini di bulan Sya'ban ini kita tetap resah, tetap gelisah, tetap gundah gulana, tetap bingung, kacau, murat marit ya, maka ya Allah akan memberikan itu kepada kita. Maka di sini kalau kita fokuskan adalah merubah cara pandang, pola pandang, sudut pandang kita, bahwa harus kita yakini, kita ubah bahwa di bulan Sya'ban ini Allah akan memberikan ketenangan kepada kita, memberikan siraman kebahagiaan kepada kita. Amin Allahumma amin ya. Meskipun bagaimanapun caranya di tengah wabah dan pandemi ini, tetap Allah akan bisa memberikan ketenangan, kebahagiaan kepada kita dengan caranya yang tidak kita sangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Nah, itu ya, harus diyakini. Karena apa? Keyakinan dan prasangka kita itu akan menentukan apa yang Allah berikan kepada kita ya. Kalau kita husnudzon kepada Allah, ya Allah akan memberikan yang terbaik. Kalau kita suudzon aja, ya itu yang kita suudzon itu yang akan terjadi pada kita ya. Maka ya harus
kita positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap takdir yang diberikan Allah kepada kita. Lanjut, sesungguhnya ketika kita merayakan peringatan Maulid, peringatan hijrah ya, Isra Mi'raj atau momentum bulan Sya'ban, itu hanya ingin mengajak manusia kepada suatu keterkaitan dan kesinambungan jiwa, hati dan imajinasi mereka dengan hakikat peristiwa-peristiwa bersejarah yang memenuhi dan menghiasi sepanjang kurun waktu ya. Bukan berarti kita mengkultuskan waktu, mengkultuskan momentum, atau mempertuhankan momentum atau kejadian-kejadian peristiwa ini. Bukan. Nah, kalau di Sya'ban ini kita peringati, biasanya ada tarhib Ramadan. Kita Sya'ban ini kita peringati dengan banyak puasa. Ketika Sya'ban kita memperingati Sya'ban ini dengan banyak beribadah. Bukan berarti kita mempertuhankan Sya'ban, salah. Karena ada orang-orang yang menuduh bahwa kita mengkultuskan bulan Sya'ban ini adalah sebagaimana syirik, kita mempertuhankan bulan Sya'ban. Ini salah. Lelah. Tapi justru apa yang dikatakan oleh beliau, ini dilakukan sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Kenapa? Zat yang menciptakan suatu masa dan wahana, Allah yang menciptakan peristiwa-peristiwa dan momentum-momentum itu. Justru ketika kita memperingati momentum itu, kita adalah mengagungkan yang menciptakan momentum itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu pengagungan hamba kepada Allah, Tuhan yang Maha Pencipta. Di samping itu juga sebagai bentuk pengagungan kepada seseorang ya, yang menjadi sebab terjadinya suatu peristiwa. Kalau ada Isra Mi'raj, kita bukan mempertuhankan ketika merayakan Isra Mi'raj kemudian mempertuhankan Isra Mi'raj, tidak. Tetapi kita mengagungkan Allah yang menciptakan Isra Mi'raj peristiwa itu. Yang kedua, kita mengagungkan sosok yang diperjalankan dalam Isra Mi'raj itu. Siapa lagi kalau bukan sosok yang agung mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi wasallam. Ya, itulah apa? Sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang yang mencintai terhadap yang ia cintai. Karena kita cinta Rasulullah, maka kita mengagungkan pribadi beliau yang itu terjadi dalam suatu peristiwa. Ya, itu ya. Kami kadang-kadang merasa heran dengan beberapa pemikiran yang sangat sempit yang suka melupakan pemeran utama suatu peristiwa bersejarah. Ya, ada kelompok yang seperti ini, ada banyak ya. Yang mana sejarah tersebut terjadi karenanya, untuknya, bersamanya, dan berkaitan dengannya ya. Suatu pemikiran yang hanya memandang sebuah peristiwa dari segi suatu kejadian, tapi tidak memperhatikan pemeran utama dalam kejadian tersebut ya. Itu maka kalau menurut Sayyid Maliki, Muhammad Alawi Al-Maliki ya, demikian itu tanpa ragu lagi adalah merupakan hakikat bid'ah, bahkan merupakan kebodohan yang fundamental serta kedangkalan berpikir. Karena yang diingat hanya peristiwanya, tapi sosok agung yang dalam peristiwa tersebut dilupakan ya. Justru malah seperti itu adalah bid'ah. Sesungguhnya kita tidak mengagungkan sebuah momentum peristiwa karena hanya peristiwa itu, tapi mengagungkan suatu tempat karena hanya sebatas tempat itu sendiri, enggak ya. Maka itu masuk syirik kalau mengagungkan peristiwa, waktu, atau mengagungkan tempat, karena itu hanya tempat dan waktu saja. Tetapi kami memandang lebih jauh dan lebih besar serta lebih tinggi dari sekedar pengagungan tersebut. Kita tidak mengagungkan dan menghormati seseorang karena hanya fisik dan zatnya. Akan tetapi lebih dari itu, kita justru melihat kepada makom, derajat, kemuliaan, kecintaan, dan lain-lain kepada sosok yang menjalankan peristiwa tersebut. Jadi kalau dalam momentum bulan Sya'ban ini kita peringati ada beberapa peristiwa-peristiwa di bulan Sya'ban ini, bukan kita mengagungkan peristiwa tersebut ya. Apa sih misalnya peristiwa-peristiwa yang ada di bulan Sya'ban? Nanti kita video berikutnya kita bahas. Tetapi yang harus dipahami dulu bahwa kita mengagungkan peristiwa-peristiwa tersebut karena ada sosok mulia yang ada di dalamnya, yaitu Rasulullah, dan juga mengagungkan Allah yang menciptakan momentum itu. Jadi ini adalah sebagai bentuk pengagungan Allah dan Rasulullah, bukan yang lain. Jadi kalau nanti di video berikutnya kita bahas peristiwa-peristiwa bersejarah di bulan Sya'ban, itu dalam rangka mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.